Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya, Nanden Permasid Matunisa, pada mata kuliah pembelajaran sains di sekolah dasar. Nah, topik yang akan dibahas pada hari ini yakni mengenai pembelajaran sains pada abad ke-21. Ini merupakan fondasi ya teman-teman pada pembelajaran sains di abad ke-21. Nah, di sini terdapat fondasi. Fondasi itu kan dalam sebuah bangunan merupakan bagian yang paling dasar untuk menopang suatu bangunan atau suatu gedung seperti itu ya. Kemudian di sini kita harus punya inovasi teknologi, kemudian strukturnya itu menggunakan struktur kolaboratif gitu ya. Nah, di pembelajaran sains juga kita ada modul perkembangan gitu ya, perkembangan sains dari abad ke abad begitu ya. Kemudian kita pun harus melihat bahwa sains ini, pembelajaran sains itu akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman tentunya ya. Nah, ini akan berkaitan dengan modul pembelajaran sains begitu ya di abad ke-21. Jadi kita perlu nih struktur bangunannya. Kemudian kita perlu juga mengintegrasikan 4C yang kita sama-sama tahu ada critical thinking, creativity, kolaborasi, begitu ya, dan creativity. Nah, di sini integrasi 4C ini merupakan komponen yang diperlukan untuk siswa-siswi kita pada abad ke-21 ini. Kemudian kita pun harus punya nih fondasi dari literasi sains. Nah, teman-teman semuanya sudah mempelajari literasi sains pada semester lalu. Begitu ya, di semester sebelumnya sudah mempelajari tentang literasi sains. Kemudian kita lihat di sini ada paradigma, ada dua paradigma yang lama dan paradigma yang baru nih. Paradigma lama itu terkait dengan pembelajaran sains, mengatakan bahwa sains ini merupakan penguasaan konsep dan menghafal fakta. Begitu ya. Konteksnya ini merespon perubahan iklim, krisis energi, dan revolusi pada industri 4.0. Ini merupakan paradigma lama, teman-teman. Nah, sekarang kita beralih atau beranjak pada paradigma yang terbaru terhadap pembelajaran sains di sekolah dasar. Paradigma baru ini menjelaskan terkait dengan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang nyata sesuai dengan masalah sehari-hari yang kita hadapi begitu ya di kehidupan kita sehari-hari, yang terlihat kondisi realnya itu seperti apa. Maka ada quotes nih dari Roger Twebby. Beliau ini pelopor STEM ya. Nah, mengatakan bahwa pendidikan sains harus membantu siswa menggunakan pengetahuan ilmiahnya untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab di masyarakat modern. Jadi, ilmu pengetahuan ilmiah ini digunakan untuk suatu decision making. Nah, di kehidupan masyarakat modern. Jadi harus ada skill-skill tertentu yang dibutuhkan gitu ya. Skill-skill yang nyata terhadap sebuah keputusan, yakni bertanggung jawab begitu ya. Jadi pendidikan sains ini bisa membantu siswa nih untuk mengasah kemampuan-kemampuan tersebut. Selanjutnya ini merupakan fondasi utama. Nah, fondasi utama pada pembelajaran sains di abad ke-21 ini yakni student-centered learning. Artinya, pembelajaran itu berpusat di siswa. Pengetahuan ini tidak ditransfer, melainkan dibangun. Nah, ini menurut Jean Piaget, begitu ya, teori konstruktivisme. Jadi pengetahuan ini tidak ditransfer seperti data. Misalnya kita punya data nih di handphone kita, ditransfer ke laptop. Nah, tidak seperti itu. Tapi pengetahuan ini dibangun dari step, tahapan per tahapannya, step by stepnya. Di sini ada fondasi utama atau ada 3 pilar nih ya yang akan membantu terciptanya
student-centered learning ini? Siapa? Yang pertama adalah siswa yang aktif. Nah, siswa aktif ini bertindak sebagai penemu pengetahuan utama. Jadi, pusatnya adalah di siswa itu sendiri. Bagaimana untuk mengaktifkan siswa sehingga bisa bertindak sebagai penemu atau saintis misalnya ya terhadap pengetahuan utamanya? Nah, maka kita harus kita sebagai guru memberikan basis pengalaman untuk siswa tersebut, gitu ya, sehingga dari pengalamannya itu siswa bisa aktif terhadap kegiatan atau aktivitas yang ada di kelas tersebut. Nah, lewat apa? Belajar melalui proses konstruksi pengalaman langsung. Jadi siswa mengalaminya, siswa melakukan suatu aktivitas gitu ya. Jadi ada kegiatan yang bisa mengaktifkan siswa sehingga siswa bisa bertindak sebagai saintis lewat pengalaman. Yang kedua ya, berbasis pengalaman. Selanjutnya posisi kita di mana nih? Kita sebagai guru posisinya adalah fasilitator, memandu rute pembelajaran, bukan sekedar memberi peta saja. Ini petanya, silahkan cari tahu sendiri. Tidak seperti itu, tetapi kita memandu. Oke, hari ini seperti pemandu pemandu perjalanan misalnya ya, kita akan lihat di museum. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di museum. Mari kita sekarang melihat di galeri pertama, galeri lukisan. Nah, di galeri ini teman-teman akan misalnya ya belajar mengenai jenis-jenis lukisan berdasarkan jenis kategori seniman-seniman tertentu misalnya. Kemudian masuk ke galeri kedua, itu galeri pahatan misalnya gitu ya. Jadi rute per rutenya itu kita yang memandu gitu ya, kita memandu pembelajaran. Jadi kalau di kelas misalnya ya, siswa-siswi semuanya sekarang misalnya kita akan menonton sama-sama nih bagaimana bagaimana kehidupan hewan-hewan yang ada di hutan begitu ya. Mereka memakan apa saja, kemudian ada apa sih, interaksi apa yang ada di dalam hutan. Mari kita sama-sama menyimak video berikut misalnya. Jadi siswa dan siswi itu bisa menonton video yang dipandu oleh kita sebagai guru. Oke, teman-teman semuanya, siswa-siswi yang saya banggakan misalnya ya, setelah menonton nih kira-kira ada hewan apa saja begitu ya di dalam video tersebut. Nah, itu kita masuk ke rute selanjutnya. Setelah menonton video, maka tahapan selanjutnya yakni dipandu untuk siswa dan siswi tersebut bisa menjelaskan kembali isi dari video itu gitu ya. Jadi guru ini sebagai pemandu rute pembelajaran, bukan hanya sekedar memberi petanya. Itu yang paling penting, sehingga fondasi utama dari teori konstruktivisme ini bisa hadir sebagai student-centered learning. Oke, kemudian di sini ada dari OECD ya, dari kerangka kerjanya kita lihat di sini literasi sains ini memahami dunia dan membuat keputusan bijak. Nah, untuk mencapai literasi sains yang bisa memahami dunia dan membuat keputusan yang bijak, maka diperlukan 3 hal ini. Apa itu? Nah, didukung oleh pemahaman tentang hakikat sains atau nature of science. Dari Norman G. Lederman mengatakan bahwa adanya pengetahuan ilmiah. Nah, yang pertama nih, pengetahuan ilmiah itu kita harus dapati. Ternyata kita harus mengetahui tentang pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang ada di pembelajaran sains. Nah, teman-teman sudah menemukan atau mengetahui pengetahuan ilmiah ini di literasi sains di semester sebelumnya ya, dengan harapan sudah mengetahui pengetahuan ilmiah mengenai
pembelajaran sains di sekolah dasar. Kemudian indikator yang kedua nih, ada apa? Nah, di sini ada identifikasi pertanyaan dan masalah. Diharapkan siswa itu bisa mengidentifikasi pertanyaan apa yang akan ditanyakan atau dikemukakan dan masalah apa, bisa mengidentifikasi. Ini masalahnya apa ya? Masalahnya di mana ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapanya ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul akibat dari masalah-masalah tadi. Setelah itu, kemudian pemahaman dari hakikat sains ini diharapkan siswa dan siswi tersebut bisa menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada, begitu ya. Nah, dikumpulkanlah fakta-faktanya berbasis bukti, baru bisa menarik kesimpulan. Ketika hanya nalar saja, itu tidak bisa dijadikan sebagai basis bukti, gitu ya, untuk penarikan kesimpulan. Karena penalaran tanpa bukti itu hanya a statement atau hanya gagasan saja. Kalau ada bukti itu bisa menguatkan nalar yang kita pikirkan, gitu ya. Nah, jadi 3 hal ini merupakan hal yang menjadi latar untuk kita literate terhadap sains atau literasi sains. Gunanya apa sih? Kenapa kita harus memahami literasi sains? Karena kita bisa dengan literasi sains kita bisa memahami dunia ini seperti apa, kemudian dapat membuat keputusan yang bijak terkait suatu masalah, begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini dari partnership for 21st century learning, di sini ada keterampilan 4C. Nah, ada prosesor kognitif katanya ya di abad ke-21. Apa saja prosesor kognitif yang harus kita kuasai nih sebagai calon guru nanti di sekolah dasar? Yang pertama ini menganalisis dan memecahkan masalah. Menganalisis dan memecahkan masalah itu hadir dari pemikiran yang reflektif dan rasional untuk menentukan apa yang harus dipercaya menurut Robert Ennis ya. Ini tentang critical thinking. Jadi beliau adalah ahli critical thinking, ahli berpikir kritis, mengatakan bahwa pemikiran yang reflektif dan rasional itu akan menentukan apa yang harus kita percayai, yang mana yang harus kita percayai, yang mana yang harus kita abaikan, gitu ya, dengan cara menganalisis dan memecahkan masalah. Ini adanya hadir pada prosesor kognitif bagian critical thinking. Nah, pembelajaran sebelumnya teman-teman semuanya sudah mendapatkan materi mengenai critical thinking, begitu ya, creativity dan kognitif. Di sini ada 2 tambahannya ya, mungkin kemampuannya. Di sini ada kolaboratif dan komunikasi atau communication. Di sini kolaboratif itu seperti apa sih? Nah, kolaboratif ini merupakan kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama secara sinergis, begitu ya. Jadi kita diharapkan bisa bekerja sama dengan teman kita, rekan sebaya, begitu ya, ataupun lintas usia. Nah, ini diperlukan collaboration ini secara menyeluruh dengan harapan bisa bekerja secara sinergis, begitu ya, di dalam berkelompok. Selanjutnya ada prosesor kognitif mengenai communication di abad 21. Kenapa sih komunikasi itu penting? Komunikasi ini adalah cara untuk menyampaikan ide yang kompleks secara efektif, baik lewat tulisan maupun lisan. Nah, ini gagasan-gagasan kita jika tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, maka tidak akan dimengerti oleh orang lain. Apalagi nanti teman-teman semuanya hadir sebagai calon guru di sekolah dasar. Bagaimana pembelajaran IPA, pembelajaran sains yang kompleks bisa jadi sederhana, bisa jadi efektif dan dimengerti oleh anak-anak
usia sekolah dasar begitu ya. Kalau teorinya Piaget tentang operasional konkret tuh ya. Nah, teman-teman ada pada tahapan siswa-siswa SD yang berada pada tahapan operasional konkret. Bagaimana menciptakan sains yang abstrak, mengajarkan sains yang abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret yang bisa anak-anak seusia SD itu mengerti begitu. Maka diperlukan nih seni komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide dan gagasan yang kompleks tersebut. Kemudian ada creativity. Nah, kreativitas nih diperlukan untuk apa? Ketika misalnya ada suatu permasalahan, kemudian dalam rangka mencari solusi, itu kan diperlukan berpikir kreatif. Jika gagal, maka plan B-nya apa nih? Plan C-nya apa nih? Itu akan ditemukan kreativitas ini seiring dengan berjalannya waktu. Bisa diasah? Bisa gitu ya, melalui pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh guru begitu ya. Nah, kemampuan berpikir kreatif ini adalah sebuah rancangan begitu ya, atau kemampuan untuk menghasilkan ide dan solusi yang inovatif, yang out of the box gitu ya, yang solutif solusinya ya. Kemudian menurut Edward de Bono ini mengatakan bahwa berpikir di luar pola yang konvensional untuk menemukan kemungkinan yang baru. Jadi biasanya misalnya ya, orang-orang pada umumnya punya solusi yang konvensional, tapi ada orang-orang tertentu yang menemukan cara unik. Misalnya ya, contoh kalau kita minum. Nah, minum itu kan kalau sedotan itu hanya lurus ya. Hanya lurus saja sedotan. Kemudian kita meminum, menyeruput gitu ya minumannya lewat sedotan yang lurus tadi. Tapi ada penemu-penemu yang kreatif, itu bisa membuat sedotan berbentuk kacamata gitu ya, sedotan yang berbentuk spiral gitu ya. Nah, ini merupakan ide-ide kreatif yang mempunyai pola di luar konvensional, sehingga ada kemungkinan-kemungkinan yang baru yang bisa diciptakan. Itu adalah kreativitas gitu ya. Nah, ini berdasarkan sumbernya dari Partnership for 21st Century Learning. Selanjutnya ada matriks diagnostik pembelajaran sains. Nah, seperti apa sih gitu ya? Teman-teman sudah mempelajari pendekatan gitu ya dan strategi yang ada di sains. Nah, di pertemuan sebelumnya. Kita lihat di sini ada beberapa contoh, ada inquiry, ada PBL atau problem based learning, ada PJBL, project based learning, dan STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Kita lihat fokus utamanya nih. Kalau fokus utamanya dari inquiry itu investigasi ilmiah. Jadi menginvestigasi secara ilmiah. Kalau PBL itu keterampilan pemecahan masalah. Jadi fokus ke pemecahan masalah. Kalau PJBL fokus ke pembuatan produknya atau learning by doing begitu ya. Kalau STEM itu integrasi 4 disiplin ilmu. Jadi ada pengintegrasian antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Diintegrasikan nih 4 disiplin ilmu ini. Kemudian katalis pembelajarannya seperti apa sih? Nah, di sini kita lihat pada matriks, kalau inquiry ini katalis pembelajarannya melalui fenomena dan pertanyaan. Kalau PBL melalui masalah kontekstual yang nyata. Jadi diberikan masalah yang nyata. Kalau inquiry ada fenomenanya, ada pertanyaannya, begitu ya. Kalau yang ini lewat masalah. Kalau PJBL nanti outputnya berupa project yang nyata serta bermakna untuk solusi dari permasalahan tertentu gitu ya. Nah, kalau STEM ini menjawab tantangan dan isu-isu global begitu ya. Nah, ini katalis pembelajarannya menjawab tantangan dan isu global. Tantangannya apa? Misalnya sekarang itu menggunakan teknologi. Nah, di STEM ini bisa mengintegrasikan teknologi dengan sains. Oh, ternyata isu globalnya sekarang tentang SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals.
mengenai misalnya ya ketahanan pangan. Nah, ini isu globalnya mengenai ketahanan pangan. Maka kita bisa mengintegrasikan nih ketahanan pangan melalui engineering. Diciptakanlah satu teknologi baru lewat rekayasa begitu ya, teknik terkait tentang ketahanan pangan. Diciptakan satu teknologi baru misalnya ya, membuat produk begitu ya untuk mengasapkan daging gitu ya, misalnya secara otomatis. Nah, otomatisnya ini ada engineeringnya di situ ya, ada alatnya, kemudian ada teknologinya juga. Jadi ada science, ada teknologi, engineering, dan mungkin matematikanya. Bagaimana perhitungannya, berapa derajat tertentu untuk pengasapan daging ini bisa sempurna begitu. Nah, ini merupakan matriks atau strategi dari STEM untuk menjawab tantangan dan isu global sebagai katalis pembelajaran. Tokoh kuncinya siapa nih? Kalau inquiry awalnya itu tokoh kuncinya Joseph Schwab. Ada banyak sebetulnya ya. Nah, PBL juga yang terkenal itu Howard S. Barrow, kemudian PJBL John Dewey, dan ada Roger Dewey untuk STEM. Nah, kita lihat di sini, ini contoh ya teman-teman dari inquiry based learning, yakni siklus investigasi ilmiah. Menurut Joseph Schwab, itu science menuntut keterlibatan siswa langsung dalam proses investigasinya. Jadi di sini siswa mengamati fenomena tertentu. Gitu ya, fenomenanya apa? Misalnya, mengapa pelangi itu ada? Kok ada pelangi ya di langit, tapi tidak selalu ada pelangi itu. Nah, itu fenomena. Melihat fenomena pelangi misalnya. Kemudian merumuskan pertanyaan. Nah, pertanyaan apa yang bisa siswa-siswi tersebut kemukakan dari pelangi? Nah, ini tantangan guru nih, bagaimana siswa untuk bertanya. Nah, kemampuan bertanya bisa terasah. Misalnya guru menanyakan, apa yang kamu ingin ketahui dari fenomena pelangi? Atau apa rasa ingin tahu yang kalian pikirkan atau yang ada di benak kalian ketika kalian melihat fenomena pelangi? Nah, nanti muncul tuh pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya, Bu, pelangi itu dari mana? Kenapa tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang? Apakah pelangi itu es krim rainbow yang ada di warung-warung misalnya ya? Nah, ini merupakan rumusan pertanyaan. Nah, bagaimana guru bisa mengasah kemampuan bertanya? Ini penting nih, karena tidak semua guru bisa mengaktifkan mode pertanyaan pada siswa gitu ya. Nah, ini merumuskan pertanyaan di inquiry, selanjutnya mengajukan hipotesis. Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah pelangi itu seperti es krim rainbow yang ada di warung-warung? Dari mana pelangi itu? Kenapa tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada? Ada yang bisa membuat hipotesisnya? Ada yang bisa membuat jawaban sementara? Kira-kira kenapa prediksinya? Nah, nanti muncul tuh hipotesis-hipotesis dari masing-masing siswa. Kita sebagai guru itu memandu rute tadi ya, rute fenomena, masuk ke rute pertanyaan, masuk lagi ke rute mengajukan hipotesis. Muncul hipotesisnya dari siswa, kenapa gitu ya? Karena kan itu cahaya, Bu, misalnya gitu ya. Kalau cahaya ketika mataharinya tidak ada, maka pelangi juga ikutan menghilang, misalnya gitu ya. Kan sumbernya dari matahari, misalnya hipotesisnya ya. Nah, kemudian, oke, terima kasih, gitu ya. Ada yang lain misalnya ya. Nah, masing-masing siswa mengajukan hipotesis. Setelah itu, nah, untuk menjawab rasa ingin tahu dari teman-teman tentang pelangi, mari kita melakukan eksperimen. Nah, dilakukanlah eksperimen sederhana, misalnya ya, terkait tentang cahaya. Bagaimana cahaya bisa menciptakan dari satu cahaya, bisa menciptakan beberapa cahaya yang berwarna seperti pelangi. Begitu ya, dilakukan eksperimen mengenai cahaya dan optik. Setelah itu
Hasilnya dianalisis, data yang diperoleh, begitu ya. Kemudian ditarik kesimpulan. Nah, rute-rute ini, siklus investigasi ilmiah ini yang memandu adalah teman-teman sebagai guru, calon guru sekolah dasar, begitu ya. Ini contoh dari inquiry based learning. Selanjutnya di sini ada diferensiasi nih, diferensiasi praktis dari PBL dan PJBL. Nah, pembelajaran kontekstual yang kolaboratif nih, dua-duanya bisa termasuk ke dalam pembelajaran kontekstual yang kolaboratif, artinya membutuhkan kerjasama kelompok. Di sini ada problem based learning, ini ada 3, ada dilihat dari katalis, aksi, dan pakarnya. PJBL pun sama, kita lihat. Kalau PBL itu pemicunya masalah yang nyata dan kontekstual. Kalau PJBL itu pemicunya produk atau karya yang nyata. Jadi berbeda ya. Kalau ini fokusnya pada permasalahan yang nyata diberikan masalah. Kemudian kalau PJBL itu pembuatan produknya, ada proyeknya, karya siswanya. Aksinya seperti apa? Nah, fokusnya adalah siswa aktif berkolaborasi mencari solusi abstrak atau strategis. Jadi siswa berperan aktif mencari solusi-solusi yang abstrak atau solusi yang strategis. Gitu ya. Kalau ini siswa mengintegrasikan disiplin ilmu melalui learning by doing. Oke, kita coba membuat ini. Ada gagalnya, kita coba lagi. Jadi learning by doing, belajar sambil melakukan. Nah, ini pakarnya Howard S. Barrow, kalau yang ini John Dewey, gitu ya, PJBL. Selanjutnya kita masuk ke pendidikan STEM, merupakan respon interdisipliner global. Yakni STEM ini hadir, awalnya ini dari Roger Twebebe, beliau itu pencetus STEM pada sebuah organisasi yang bernama NGSS atau Next Generation Science Standard. Nah, di sini STEM ini mempersiapkan siswa memecahkan tantangan nyata melalui integrasi ilmu dan teknologi. Jadi ada integrasi ilmu sains dan ilmu matematika melalui teknologi dan engineering, begitu ya. Jadi antar disiplin ilmu. Kemudian akselerator teknologi. Nah, akselerator teknologinya ini yakni kerangka kerja TIPEC. Nah, ini sumbernya ini dari Kohler. Nah, di sini TIPEC itu apa sih? Nah, TIPEC ini TK-nya itu T-nya itu technological knowledge atau alat digital apa yang dipakai. Jadi ada teknologinya nih. TIPEC, technological knowledge, P-nya ini pedagogical knowledge, dan C-nya ini content knowledge, gitu ya. Nah, ini merupakan 3 komponen. Di sini ada irisan, begitu ya, antara pedagogical knowledge dan content knowledge. Di sini guru harus tahu, katanya, strategi mengajar sains secara spesifik itu seperti apa. Guru harus mengetahui strategi mengajarnya secara spesifik. Di sini ada bagaimana cara mengajarkannya, pedagogical knowledge ya, bagaimana cara mengajarkan ke siswanya. Kalau di sini content knowledge, apa yang mau diajarkan? Misalnya sains. Jadi sains itu kontennya, pedagogikalnya bagaimana cara mengajarkannya. Irisannya, guru harus tahu strategi mengajar sains secara spesifik. Mau pakai strategi mengajar apa sih hari ini? Misalnya ya, strategi STEM, misalnya ya, strategi atau pendekatan STEM, atau misalnya melalui inquiry based learning, atau project based learning, atau PBL. Nah, disinilah guru bisa berstrategi mengajarkan sains secara spesifik. Kemudian kita lihat di sini irisan antara pedagogical knowledge dan technological knowledge. Irisannya, guru menggunakan teknologi untuk memfasilitasi belajar. Jadi caranya itu dengan menggunakan alat atau dengan menggunakan teknologi. Jadi mengajarkannya guru harus tahu,
harus melek terhadap teknologi. Maka TIPEK ini irisan dari ketiganya itu idealnya, titik ideal dari TIPEK yakni peleburan sempurna konten sains. Jadi teman-teman harus menguasai konten sainsnya, kemudian strategi pedagoginya itu seperti apa, dan alat digital menghasilkan pembelajaran yang paling efektif. Jadi teknologinya ini bisa menghasilkan pembelajaran yang paling efektif untuk siswa bisa mengerti, gitu ya. Jadi TIPEK ini peleburan sempurna dari konten sains, dari pedagogi, cara mengajarkannya, dan alat digital, gitu ya, untuk mengajarkan secara efektif ke siswa. Kemudian kompetensi guru sains abad 21. Berdasarkan standar UNESCO nih ya, untuk pendidik yang modern, ini kompetensi guru sains pada abad 21 itu harus punya apa? Nah, teman-teman harus punya integrasi teknologi yang terus meningkat. Artinya teman-teman harus terus upgrade knowledge-nya teman-teman mengenai teknologi sehingga mampu mengawinkan antara perangkat digital dengan kurikulum. Selaras nih antara perangkat digital yang sedang in saat ini dengan kurikulum yang ada di Indonesia, begitu ya. Jadi bisa mengintegrasikan teknologi. Selanjutnya ada HOTS, Higher Order Thinking. Teman-teman bisa fokus mengajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan bukan sekedar hafalan, gitu ya. Tapi bisa mengimplementasikannya. Itu fokus mengajarkan HOTS, keterampilan Higher Order Thinking. Higher Order Thinking itu apa? Yang tadi kreativitas, critical thinking, begitu ya. Kemudian kalau di kognitif itu ada analisis, begitu ya, kemudian evaluasi dan kriya. Nah, ini hal-hal yang teman-teman harus bisa fokus untuk mengajarkan keterampilan tersebut ke siswa. Selanjutnya ada desain PJBL, harus ada project nih. Nah, ini teman-teman harus punya juga kompetensi sebagai guru sains di abad 21. Bisa mendesain pembelajaran secara project based learning, yakni mampu memimpin pembelajaran berbasis proyek dari ide hingga produk. Jadi bisa membuat gitu ya pembelajaran berbasis proyek mulai dari ide sampai produk nanti yang dihasilkan oleh siswa. Selanjutnya ada kesadaran global, nah atau global awareness. Di sini juga kompetensi guru dibutuhkan gitu ya pada pembelajaran sains abad 21 untuk mampu mengaitkan materi sains kelas dengan isu makro yang ada di dunia. Contohnya apa nih? Global awareness tentang isu makro yang ada di dunia terkait tentang materi sains. Pertama, misalnya ketahanan pangan kita. Kemudian kedua, misalnya isu globalnya tentang polusi air atau polusi air laut. Nah, itu isu-isu global tuh. Atau musnahnya meningkatnya kepunahan ikan paus gitu ya secara global. Nah, ini kesadaran-kesadaran global itu teman-teman mampu nih mengaitkan materi sains dengan isu makro yang ada di dunia. Artinya apa? Artinya teman-teman harus literate terhadap kejadian-kejadian apa, fenomena apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Artinya apa lagi? Artinya teman-teman harus meningkatkan kemampuan literasi membacanya. Literasi, kalau sekarang mungkin ya ada literasi menonton podcast misalnya, atau literasi menonton berita gitu ya, dan lain sebagainya. Silahkan ditingkatkan sebagai kompetensi guru pada pembelajaran sains di abad 21. Selanjutnya ada ekosistem guru sains pada abad 21. Seperti apa sih? Nah, di sini menurut teori Piaget gitu ya, berdasarkan teori operasionalnya itu mengatakan bahwa student centered itu penting nih. Jadi fokusnya itu ke siswa, begitu ya, sesuai dengan tahapan usia pada siswa. Itu teori Piaget. Nah, student centered ini merupakan input nih. Student center ini
masuk sebagai input gitu ya. Kemudian di sini ada mesin pemrosesnya, yakni pendekatan atau strateginya. Melalui mesinnya itu seperti apa sih di prosesnya gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan pendekatan atau strategi yang sesuai dengan pembelajaran sains. Ada inquiry, PBL, PJBL, STEM, dan lain sebagainya. Ini merupakan mesin pemroses. Selanjutnya, guru di sini sebagai pengawas. Nah, ini menurut kompetensi dari UNESCO. Nah, menurut kompetensi dari UNESCO, guru adalah guru sebagai pengawas jalannya mesin pemrosesan ini. Kira-kira mesinnya berfungsi dengan baik atau tidak ya? Atau kekurangan oli nggak ya gitu ya? Untuk mesinnya tetap berjalan. Jadi diawasi oleh guru. Selanjutnya ada sumber daya. Ada sumber daya yakni apa? Teknologi. Misalnya menggunakan TPEC tadi. Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Nah, ini dari teori Kohler. Teori Kohler mengatakan bahwa ternyata sumber daya teknologi ini juga harus dikuasai sebagai salah satu cara untuk mesin ini tetap terus berjalan. Nah, kemudian apa? Kemudian menghasilkanlah dari mesin tadi, dihasilkan ini inputnya student centered. Outputnya nanti dihasilkan output final merupakan literasi sains secara global yang diharapkan dari OECD itu meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Kemudian meningkatkan keterampilan 4C tadi menurut partnership dari 21st Partnership atau Partnership 21. Nah, ini keterampilan 4C. Output finalnya, siswa-siswa kita meningkat literasi sainsnya, keterampilan 4C-nya itu meningkat juga gitu ya. Jadi ini output yang dihasilkan dari input student center. Mesinnya tadi mesin strategi dari gurunya, guru sebagai pengawas, kemudian sumber daya untuk mengaktifkan mesinnya ini merupakan teknologinya. Seperti apa gitu ya. Nah, sistem ini mengubah informasi yang mentah menjadi warga negara yang kritis. Bayangkan, dari informasi yang mentah bisa jadi warga negara yang kritis. Nanti, warga negara yang kritis ini mampu berperan bukan hanya di lingkungan lokal saja, tapi juga di Indonesia dan global, begitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari ini di slide selanjutnya studi kasus misalnya ya. Contoh dari studi kasus pencemaran lingkungan misalnya. Di sini pertama kita butuhkan di stasiun yang satu. Ada stasiun yang pertama, stasiun kedua, ketiga, dan keempat. Stasiun pertama itu observasi lapangan. Siswa mengamati misalnya ya, ini harapannya siswa bisa mengasah critical thinking atau identifikasi melalui identifikasi masalah yang nyata. Nah, di stasiun 1 itu observasi lapangan. Siswa mengamati tumpukan sampah plastik di sekitar sekolah. Kemudian masuk ke kolaborasi, ada kerjasama tim, begitu ya, untuk mengumpulkan data. Nah, di stasiun yang kedua ada eksperimen terpadu, yakni uji coba sederhana kecepatan penguraian sampah organik versus plastik gitu ya. Jadi ada sampah organik dengan sampah plastik. Jadi diuji coba nih, kira-kira kecepatannya yang lebih terurai cepat yang mana ya? Apakah sampah organik atau sampah plastik? Dicobalah. Nah, melalui kerjasama tim di stasiun yang kedua. Kemudian kita masuk ke stasiun yang ketiga, creativity, yakni inovasi material daur ulang gitu ya. Di sini ada kreasi solusi atau proyek, yakni mengolah limbah plastik menjadi produk ekobrik yang fungsional. Jadi dari sampah-sampah limbah plastik kemudian kita urai gitu ya, kita coba untuk bersihkan, kita masukkan sampah-sampah plastik bekas kopi, bekas Indomie misalnya ke dalam botol sehingga bisa lebih fungsional. Sebelumnya hanya dibuang tapi menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Nah, ini berkreasi melalui proyek. Dibutuhkanlah kemampuan kreativitas gitu ya untuk inovasi material daur ulang.
Selanjutnya masuk ke stasiun yang keempat nih, ada komunikasi atau artikulasi argumen yang logis. Di stasiun keempat ini ada kita mengadakan gelar karya, misalnya ya, mempresentasikan dampak ekobrik bagi pengurangan sampah. Nah, di situ bisa siswa dan siswi misalnya ya mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing dari pembuatan ekobrik tadi terhadap pengurangan sampah yang ada di Purwakarta, misalnya gitu ya. Nah, ini contoh studi kasus untuk pencemaran lingkungan dengan menerapkan kemampuan atau mengasah kemampuan 4C tadi ya. Critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Kesimpulannya, ada pergeseran peran guru nih, ya kan? Sebelumnya peran guru ini hanya sebagai transfer ilmu, tapi sekarang guru ini berperan sebagai fasilitator. Nah, tujuan akhirnya pembelajaran tidak lagi berhenti pada nilai ujian, katanya, melainkan terbentuknya literasi sains dan pemecahan masalah dunia yang nyata. Jadi sekarang sudah nggak musim nilai saya berapa, ujian saya berapa, tetapi terbentuk literate atau teman-teman bisa berliterasi sains dan bisa memecahkan masalah di dunia yang nyata. Itu berarti ada actionnya, ada aksi nyata dari pembelajaran sains abad 21. Kemudian yang kedua, metodologinya lebih inovatif. Nah, ada penggunaan mesin penggerak kontekstual secara taktis yang tadi ya, ada pendekatan STEM, ada inquiry, PBL, PJBL. Ini merupakan metodologi yang inovatif sehingga siswa-siswa tadinya pasif menjadi aktif gitu ya. Mode aktifnya di-on-kan lewat pendekatan-pendekatan ini. Selanjutnya posisi guru nih. Guru tadi ya bukan lagi ensiklopedia berjalan, melainkan arsitek fasilitator yang merancang pengalaman belajar bermakna. Jadi kita sebagai arsitek nih menjadi fasilitator, sebagai tadi pemandu rute gitu ya, rute perjalanan siswa. Nah, ini literatur dan fondasi akademiknya, teman-teman silakan bisa mempelajari dari Roger WBB ini mengenai STEM education, kemudian dari John Dewey mengenai experience and education, kemudian dari Lederman mengenai nature of science, dari Kohler mengenai TPEC framework. Nah, ini juga penting ya. Dari OECD terkait literasi sains dan partnership 21st century learning mengenai framework dari pembelajaran abad 21 itu seperti apa. Oke, nah teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan ada satu sesi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui video kembali gitu ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan ajukan lewat kolom komentar. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Saya tutup kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.